Doa. Kembali kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk kami boleh memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Bahkan di pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bersama dengan komunitas The Chosen One ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi ibadah kami, mengurapi jalannya pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sendiri yang melawat setiap kami tanpa terkecuali. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang mencengkeram setiap hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persilahkan Engkau bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Apa yang menjadi isi hati-Mu, biarlah itu yang kami perdengarkan pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Salam. Iya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu si jabat ya, yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Terima kasih juga buat Pak Firman. Saudaraku, saya diberi tema pagi hari ini, yaitu ciptaan baru. Ciptaan baru. Firman Tuhan terambil dari kitab 2 Korintus 5, dari surat 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita buka bersama-sama. Firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, di sini dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang ada di dalam Kristus? Yaitu orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saya percaya kita yang ada di komunitas ini adalah orang-orang yang juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya, orang-orang yang telah menerima Yesus, makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 12, kita dijadikan anak-anak Allah. Ya, orang yang telah menerima Yesus dijadikan anak-anak Allah. Ya, mungkin sebelumnya kita ini masih kehidupan lama, ya masih lebih uh, percaya kepada di luar Kristus, ya kehidupan lama kita, ya kehidupan di luar Kristus, ya kita masih jatuh bangun dosa, kita masih hidup diperhamba oleh dosa, kita masih melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan sebelum di dalam Kristus. Makanya kehidupan lama itu lebih dominan, ya masih mudah uh, emosional, masih temperamental, masih garang kalau ngomong sama orang, kalau bicara sama orang, ya berhadapan sama orang, ya ada yang seperti itu. Ya, kehidupan lama yang di luar Kristus, ya kehidupan yang tentu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, masih hidup di dalam kedagingan, masih hidup di dalam dosa, ya itu hidup di luar Kristus, tapi yang telah menerima Kristus, yang telah menerima Kristus dijadikan anak-anak Allah. Artinya citra Allah itu ada di dalam dirinya, gambaran Kristus itu ada di dalam dirinya. Ya, kalau kehidupan yang lama, gambaran di luar Kristus yang ada di dalam diri kita, yang nampak di wajah kita. Makanya kenapa kita harus mengalami kelahiran kembali, kita harus mengalami kelahiran kembali di dalam Kristus supaya gambaran Kristus itu yang nampak di wajah kita, yang terlihat di wajah kita. Kalau sebelumnya gambaran di luar Kristus yang nampak di dalam diri kita, makanya kehidupan yang sering kali yang terjadi adalah mendukakan hati Roh Kudus, mendukakan hati Tuhan. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus dikatakan ia adalah ciptaan baru.
Ya, orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Ini berbicara kepada pribadi, ya, kepada pribadi masing-masing kita, ya. Yang dimaksudkan di sini, siapa yang ada di dalam Kristus itu berbicara kepada pribadi, kepada personal masing-masing kita, ya. Ketika kita menerima Kristus, ketika kita menerima Roh Kudus itu ke dalam hati kita, ketika kita membuka hati kita lebar-lebar kepada Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, dan kita menempatkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita disebut anak-anak Allah. Ya. Ada poin-poin penting, ya, ada 3 makna sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang pertama, seperti yang tadi saya sebutkan, di Yohanes 1 ayat 12, kita dijadikan anak-anak Allah. Mungkin sebelumnya kita ini berseteru dengan Allah, kita melawan Allah, kita menduka ke hati Allah, sehingga gambaran Kristus itu tidak ada di dalam diri kita. Ya, di Kejadian 1 ayat 26 dan 27, Tuhan mau kita kembali ke tujuan Tuhan yang semula, ke tujuan yang semula, yaitu menjadi serupa segambar seperti Kristus, karena memang itu tujuan Allah yang sesungguhnya untuk kita, supaya kita kembali. Makanya kita harus mengalami kelahiran baru, kita harus diperbaharui, ya, tabiat lama kita, tabiat dosa kita yang sebelumnya itu Tuhan mau perbaharui ketika kita mengalami kelahiran baru, ketika kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus, maka gambaran Kristus itu yang nampak di dalam diri kita, dan Tuhan mau perbaharui itu di dalam diri kita, ya. Yang pertama adalah kita dijadikan anak-anak Allah, ya. Kalau sebelumnya dikatakan tadi kita ini berseteru dengan Allah, tapi ketika kita dijadikan anak-anak Allah, maka kita menjadi kekasih-kekasih Kristus. Berbahagialah kita kalau kita boleh disebut kekasih-kekasih Kristus. Amin, saudara. Yang pertama adalah kita dijadikan anak-anak Allah. Yang kedua, hidup kita dijadikan baru. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, hidup manusia lama kita, Tuhan mau perbaharui ketika kita mengalami kelahiran baru, ketika kita mengalami ciptaan baru di dalam Kristus. Yang kedua adalah hidup kita ini Senang sekali pagi diperbaharui. hari ini sudah bersama. Saudaraku, kehidupan yang diperbaharui tentu kita harus mau memberi ruang yang besar kepada Roh Kudus untuk Dia bertahta, untuk Dia beracara di dalam diri kita. Ya, kita tidak bisa berjalan sendirian. Ya, kita tidak bisa berjalan tanpa Roh Kudus karena kekuatan kita terbatas. Tapi ketika kita memberi ruang yang besar kepada Roh Kudus, maka hidup manusia lama kita, hidup manusia daging kita, itu dikikis perlahan demi perlahan. Itu dikikis karena memang tabiat lama itu harus dikikis, saudara. Kalau tidak, akan sulit untuk Roh Kudus beracara di dalam diri kita. Makanya sebagai anak Allah, yang poin pertama tadi, kita harus memberi ruang yang besar kepada Roh Kudus untuk beracara di dalam diri kita. Ya. Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Kristus. Ya. Kita harus benar-benar membuka hati kita lebar-lebar. Pastikan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Pastikan Roh Kudus yang beracara di dalam diri kita. Jangan biarkan Roh Kudus padam di dalam diri kita. Jangan biarkan Roh Kudus tidak berbuat sesuatu di dalam diri kita. Sekalipun kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ruang yang besar adalah kepada satu pribadi, yaitu Kristus Yesus Tuhan, yaitu Roh Kudus. Melalui Roh Kudusnya yang akan menolong kita, ya. Supaya apa? Supaya kita mengalami Kristus hari lepas hari, supaya kita mengalami pembaharuan Kristus hari lepas hari. Karena memang manusia lama ini yang harus dikikis,
Ya, harus dikikis supaya benar-benar yang nampak tadi adalah gambaran Kristus, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Pola pikir kita, mindset kita harus dirubah, harus dibaharui supaya benar-benar pikiran Kristus yang nampak, yang ada di dalam pikiran kita, perasaan Kristus yang ada di dalam perasaan kita, tujuan Kristus yang ada di dalam tujuan kita. Ya, itu yang harus menjadi landasan kita, yaitu Roh Kudus yang beracara sepenuhnya di dalam diri kita. Makanya ada pujian anak-anak sekolah minggu, kalau saudara mungkin masih ingat, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Kalau kita bilang besarnya seperti ini, seperti inilah besarnya Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Tapi kalau kita katakan Roh Kudus besarnya besar seperti lautan samudra raya, maka seperti itulah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Makanya kita harus bebaskan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya di dalam roh kita, supaya gambaran Kristus itu ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah hidup kita ini dibaharui, supaya dari manusia lama kita, kehidupan manusia lama kita diperbaharui menjadi manusia ilahi, manusia di dalam Kristus yang mengalami pembaharuan. Yang ketiga, Tuhan adalah pemimpin kita. Ya, Tuhan adalah pemimpin kita. Kita harus menempatkan Dia sebagai yang sentral dalam hidup kita, bukan hobi kita, bukan kesenangan kita, bukan pasangan hidup kita, bukan keluarga kita, tapi Yesus yang menjadi satu-satunya sentral dalam hidup kita, baru keluarga kita, baru yang lain-lainnya. Itu harus kita tempatkan supaya kita ini mengalami pembaharuan lebih dan lebih lagi. Ya. Ini yang harus tertanam di dalam diri kita sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima Kristus. Saya percaya orang-orang yang telah menerima Kristus, tabiat lamanya akan mengalami pengikisan. Ya, seperti yang pembahasan di beberapa hari sebelumnya mengenai kelahiran baru, memang pengikisan itu pasti menyakitkan. Tidak ada yang enak yang namanya dikikis. Ya, namanya dikikis. Tapi kalau itu untuk kebaikan kita, kalau itu untuk tujuan ilahi, kita harus mengalami pengikisan. Kita tidak boleh menutup pintu hati kita untuk Roh Kudus mengikis manusia lama kita, untuk mengikis hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Kita harus benar-benar menempatkan Tuhan sebagai pemimpin kita. Ya, kalau Tuhan yang memimpin kita, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kita kepada kesudahan zaman. Dia akan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena memang itulah tujuan Allah atas setiap kita, anak-anaknya. Saudaraku, ada poin-poin lain di luar makna sebagai ciptaan yang baru, yaitu bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai ciptaan yang baru. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai ciptaan yang baru. Yang pertama, tidak lagi terikat kepada kehidupan lama. Tidak lagi terikat kepada kehidupan lama. Ya. Ada istilah, kamu adalah orang-orang di sekitarmu. Artinya begini, lingkungan kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita bergaul kepada lingkungan yang salah, itu juga akan mempengaruhi kehidupan karakter kita, akan mempengaruhi kehidupan manusia kita. Makanya saudara, kita harus punya ikatan atau lingkungan yang bisa mempengaruhi kita untuk mengalami pertumbuhan itu, untuk mengalami pembaharuan itu. Ya. Jangan 50-50, kita harus pastikan kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita ada dalam satu lingkungan. Lingkungan yang sehat, lingkungan yang membawa kita kepada pertumbuhan iman yang semakin baik dari hari ke hari. Lingkungan atau komunitas yang sehat
itu juga akan mempengaruhi kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Yang pertama, tidak lagi terikat pada kehidupan lama atau kepada kehendak daging. Ya, makanya ada firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan yang buruk akan mempengaruhi kebiasaan yang baik. Sekalipun kita adalah anak-anak Allah, komunitas juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Pastikan komunitas yang sehat, yang membangun, itulah yang menjadi pilihan kita. Yang kedua, tidak lagi membiarkan sampah-sampah hati bercokol di hati kita. Akar pahit, dendam, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Itu tidak lagi bercokol di hati kita. Karena itu juga yang akan menghambat pertumbuhan iman kita. Kalau ada di antara kita mengalami sakit hati, bereskan saat ini di hadapan Tuhan. Supaya pembaharuan Kristus itu kita alami hari lepas hari. Yang ketiga, tidak lagi tenggelam dengan perasaan tertuduh. Mungkin masih ada yang mengintimidasi kita. Iblis seringkali memanfaatkan. Lu nggak lagi bergaul sama anak-anak itu misalnya. Kita mungkin sebelumnya ada di komunitas lama yang pergaulannya agak membahayakan, ya, yang menjurus-jurus misalnya. Kita merasa terintimidasi dengan hal itu. Tapi kita harus menentukan sikap. Ya, kita harus berani berkata tidak terhadap intimidasi itu. Kita harus memutuskan setiap mata rantai yang berasal dari si jahat supaya tidak lagi mengintimidasi kehidupan kita. Ya, mungkin kita punya masa lalu yang kelam yang selama ini menghantui hati kita, pikiran kita, tapi kita mau berani berkata tidak kepada itu semua supaya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita dan kita mengalami pembaharuan Kristus hari lepas hari. Ya. Yang keempat, mengalami pertumbuhan. Ini yang harus ada dalam diri kita. Kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, harus mengalami pertumbuhan. Kalau tidak mengalami pertumbuhan, berarti ada yang nggak beres di dalam diri kita. Ya, kita harus koreksi. Kita harus lihat pertumbuhannya ya dari tangga pertama ke tangga kedua ke tangga ketiga akan terlihat ya. Kalau kita punya catatan bisa terlihat apakah marahnya kita sudah mulai dikikis, apakah dendamnya kita sudah mulai dikikis, apakah bencinya kita sudah mulai dikikis, apakah kesalnya kita, mumetnya kita sudah dikikis. Memang itu tidak mudah, tapi kita harus mengalami pertumbuhan itu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang baik, yang terbaik, yang dari Tuhan, biarlah itu yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, yang keempat mengalami pertumbuhan. Ya, yang kelima optimis memandang masa depan. Kalau orang yang mengalami ciptaan yang baru, dia punya mindset yang jelas bahwa pandangan dia, tujuan dia hanya kepada Kristus. Ya, tujuannya jelas. Ya, pandangannya jelas, tidak lagi melenceng ke kiri ke kanan, tidak lagi apalagi menoleh ke belakang seperti yang terjadi pada istri Lot, tapi pandangannya fokus ke depan, ya, karena dia tahu tujuan akhir dari kehidupannya. Ya, yang kelima optimis memandang masa depan. Yang keenam tidak takut tantangan. Kenapa? Karena tantangan justru akan membentuk dia, akan mendewasakan dia. Kualitas seseorang terlihat ya ketika dia ada di dalam masalah. Ya, kualitas seorang percaya akan terlihat ketika ada di dalam tantangan. Kalau tidak ada tantangan, bagaimana kita tahu kualitas diri kita? Seperti anak sekolah yang akan naik kelas, ya, yang akan naik tingkat, ya, kalau orang kuliah, ketika diperhadapkan dengan ujian, akan ketahuan sejauh mana kemampuan dia selama mengikuti pembelajaran itu. Demikian pula dengan kehidupan
kekristenan kita. Kita tidak perlu takut dengan tantangan. Kita malah bersyukur dengan tantangan itu. Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang melebur kita supaya kita menjadi emas yang murni, emas yang mengkilau di hadapan Tuhan. Saudara mau apa? Mau yang emas yang mengkilau atau barang yang ecek-ecek? Saya percaya semua kita pasti mau emas yang mengkilau. Mau emas yang mengkilat. Makanya siap untuk menerima tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Keenam poin ini ya, itu harus kita pahami benar. Tidak lagi terikat pada kehidupan lama atau kehendak daging. Yang kedua, tidak lagi membiarkan sampah-sampah hati bercokol di dalam hati kita. Yang ketiga, tidak lagi tenggelam dengan perasaan tertuduh atau intimidasi dari si iblis, dari si jahat. Yang keempat, mengalami pertumbuhan. Yang kelima, optimis memandang masa depan. Yang keenam, tidak takut tantangan. Inilah yang sesungguhnya yang Tuhan mau dari kehidupan kita ketika kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka pembaharuan itu harus kita alami. Harus kita alami supaya gambaran Kristus, citra Allah itu, itulah yang terpampang, itulah yang terlihat di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Gambaran Kristus itu harus kita miliki sebagai orang percaya. Jangan biarkan iblis mengambil atau merampas itu semua dari dalam diri kita. Karena kita mengalami mungkin ada ketakutan untuk melangkah, untuk maju. Tapi kita harus berani berkata, tidak untuk si iblis, tapi iya kepada kehendak Allah. Supaya kehendak Kristus itu terjadi di dalam diri kita. Kita harus berani berkata tidak kepada dosa, ya, tapi iya kepada apa yang Roh Kudus mau. Kalau kita mau kepada apa yang Roh Kudus mau, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Ibarat tangga, dari tangga pertama ke tangga kedua, dari tangga kedua ke tangga ketiga. Tidak langsung dari tangga pertama langsung tangga keempat, harus step by step, saudara. Ya. Kalau kita dari tangga pertama ke tangga keempat, kita akan mengalami kelelahan. Udah capek duluan, yang ada nanti kekeringan. Yang ada nanti kita malas-malasan, ogah-ogahan jadinya. Kita harus mengikuti tahap demi tahap, step by step-nya Tuhan. Ikuti aja apa yang menjadi rencananya Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik atas setiap masing-masing kita. Ya. Saya akan mengulang kembali bagaimana firman Tuhan ya, dari 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya percaya setiap kita yang telah menerima Kristus, kita akan disebut anak-anak Allah. Saya percaya itu satu anugerah yang luar biasa. Kalau kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kita boleh menjadi seterunya Allah. Kita boleh menjadi bagian dari rencananya Allah. Itu satu penghargaan yang luar biasa. Biarlah predikat kita sebagai anak Allah, itulah yang terus kita emban dalam perjalanan hidup kekristenan kita sampai di garis akhir. Jangan biarkan predikat itu dirampas oleh si iblis oleh karena kedegilan hati kita, oleh karena kesombongan kita. Tapi biarlah kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Membiarkan Roh Kudus yang beracara di dalam diri kita, maka kita akan mengalami pertumbuhan itu. Kita akan mengalami pembaharuan itu karena ciptaan yang baru itu harus ada di dalam diri kita. Ya, ada 3 makna sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Yang pertama, kita dijadikan anak-anak Allah. Ya, kita dijadikan anak-anak Allah, dari yang tadinya adalah musuh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah. Ya, kalau kekasih pasti sangat intim hubungannya. Ya, kalau kita punya hubungan yang karib dengan Allah, pasti kita punya kehidupan doa. Pasti kita punya kehidupan firman yang setiap hari terus terbangun bersama Tuhan.
setiap harinya, baik secara vertikal maupun secara horizontal, baik kita dengan Allah maupun kita dengan komunitas yang sehat. Yang kedua, hidup kita dijadikan baru. Dari manusia lama ke manusia yang baru, kita harus mengalami pengikisan itu. Kita harus mengalami pengikisan itu. Supaya apa? Supaya gambaran Kristus itu yang nampak di dalam diri kita. Yang ketiga, Tuhan adalah pemimpin kita. Kita harus menempatkan Yesus sebagai yang sentral dari apapun yang ada di hidup kita. Baik itu kesenangan kita, baik itu hobi kita, dan juga termasuk keluarga kita. Yesus sentral dari semuanya. Ketika Yesus menjadi sentral dari semuanya, maka kita akan melihat kita yang nol ini akan punya nilai menjadi 10K, 100K, 1000K, atau tidak ternilai harganya. Bagaimana supaya kita bisa memposisikan diri kita sebagai ciptaan baru? Yang pertama, tidak lagi terikat pada kehidupan lama. Tidak lagi terikat pada kehendak daging. Kita harus punya keputusan. Pastikan kita punya keterikatan kepada hal-hal yang membangun iman kita, yang membangun pertumbuhan iman kita, yaitu terikat kepada komunitas yang sehat, terikat kepada hal-hal yang baik, sehingga itu akan membawa pertumbuhan ke dalam kehidupan kita. Yang kedua, tidak lagi membiarkan sampah-sampah hati bercokol di dalam hati kita. Sepanjang itu masih ada, kita harus kikis itu dari hidup kita. Kita harus kikis itu dari hati kita. Supaya hati kita benar-benar pure untuk Tuhan. Supaya hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kalau masih ada sampah-sampah hati, akan sangat sulit mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Roh Kudus tidak akan berdiam kepada hati-hati yang keras, tapi Roh Kudus berdiam kepada hati-hati yang lemah lembut dan rendah hati, yang mau memberi hatinya, yang mau memberi dirinya untuk Roh Kudus berkarya dengan leluasa di dalam diri kita. Yang ketiga, tidak lagi tenggelam dengan perasaan tertuduh atau intimidasi si jahat. Itu kita harus berani katakan tidak kepada iblis, tidak kepada iblis. Kita harus berani. Kalau itu masih ada, kita harus berani, kita harus minta belas kasihan Tuhan, kita harus minta kemurahan Tuhan supaya benar-benar kita berjalan dengan plong, melangkah dengan plong bersama Tuhan. Karena iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari celah itu dari dalam diri kita. Makanya jangan kasih celah kepada iblis untuk mengintimidasi kita. Kita harus buang jauh-jauh. Kita harus berani katakan tidak kepada intimidasi si jahat. Yang keempat, mengalami pertumbuhan. Yuk, kita harus mengalami pertumbuhan. Ya. Yang kelima, optimis memandang masa depan. Saya percaya kita yang mengalami pembaharuan cara pandang kita ya diperbaharui ya. Yang tadinya kita takut untuk menghadapi masa depan, tapi sekarang kita melangkah bersama Tuhan. Makanya cara pandang kita diperbaharui. Kita bisa dengan optimis memandang masa depan. Masa depan yang gilang gemilang, hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah yang menjadi bahagian kita, anak-anak Tuhan. Dan yang keenam, yang terakhir, tidak takut tantangan. Yuk kita mengucap syukur sama Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita selagi masih dikasih kesempatan, selagi masih dikasih hidup oleh Tuhan, teruslah mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Sehingga pada akhirnya ketika kita dipanggil, Tuhan boleh berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Biarlah itu yang terus tertanam di dalam hati kita. Ketika itu ada di dalam hati kita, saya percaya kita tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan membiarkan waktu itu terbuang percuma. Kita akan meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan, beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan. Mampukan aku Tuhan untuk bisa mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Ketika itu ada di dalam diri kita, maka Tuhan disenangkan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, mungkin bagi Tuhan.
Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa lakukan dengan berbagai cara. Kalau hatinya berkenan. Kalau hatinya berkenan, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Kalau Roh Kudus berkenan, kalau Tuhan berkenan, maka Ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya supaya kehendak dan rencananya terlaksana atas setiap kita. Karena itulah tujuan Allah yang sesungguhnya. Kita mengalami ciptaan yang baru. Kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Mari kita berlomba-lomba, kita bergiat-giat untuk terus mengalami pembaharuan di dalam Kristus, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Biarlah hidup kita boleh menjadi kesaksian melalui gambaran ilahi yang terus terpampang, terus terpancar dari wajah kita. Mereka tidak melihat keanehan di dalam diri kita, tapi mereka boleh melihat siapa yang ada di dalam dirinya. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dialah yang akan memampukan kita. Dialah yang akan menolong kita. Dialah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Kristus. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami boleh menjadi ciptaan-Mu yang baru, yang terus mengalami pembaharuan, yang terus mengalami pertumbuhan iman dari hari ke hari. Kami minta campur tangan-Mu Roh Kudus, kami minta pimpinan-Mu, tuntunan-Mu hari ke hari. Mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan seirama dengan Engkau. Kami boleh sungguh-sungguh menundukkan hati kami, menundukkan pikiran kami untuk Roh Kudus berkarya dengan leluasa di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami sungguh mau mengalami Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, hingga pada akhirnya kami boleh didapati tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan, dan Tuhan boleh berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kami mau mendapatkan perkenanan yang dari Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Untuk Roh Kudus, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami lebar-lebar untuk Roh Kudus berkarya dengan leluasa di tengah-tengah kami. Kami mau pastikan hidup kami seirama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali ke Pak Firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya, Puriama Siahaan yang sudah melayani kita di pagi hari ini. Kita semua pasti diberkati ya. Ada 3 poin yang tadi disampaikan oleh hambanya dan ada 6 bagaimana kita memposisikan hidup kita sebagai ciptaan yang baru. Ya. 3 poin yang pertama itu tadi yang membuat kita ciptaan baru itu kita adalah berubah status menjadi anak, ya, menjadi anak-anak Allah. Ya. Kemudian hidup kita juga berubah, ya, mengalami perubahan karena kita didiami oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga itu hidup kita hanya dipimpin oleh Tuhan. Ya. Hidup kita menjadi dipimpin oleh Tuhan. Dan itu tadi sudah dijelaskan oleh hambanya kepada kita. Bagi kita semua yang hadir di pagi hari ini, jika Bapak Ibu ada yang ingin meresponi, ya, ingin bertanya atau ingin berbagi, ya, silakan, saya persilakan. Ya, ada Ibu Stefani sudah angkat tangan. Silakan Bu Stefani. Shalom, shalom. Salam. Terima kasih Ibu Ria Siahaan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa sebagai ciptaan baru. Pertama-tama saya cuma mau bersyukur, terima kasih doa-doanya, hasil tes darah saya sempurna. Amin. Jadi seperti kankernya lagi tidur ya, dan dokter saya juga menyatakan saya sekarang luar biasa karena bisa ditangani oleh onkologi dari Melbourne sama onkologi dari Singapura. Ini berkat Tuhan ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena untuk mendapatkan itu sangatlah tidak mungkin gitu. Lebih tidak mungkin, tetapi karena penyertaan Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Lalu kemudian saya hanya mau
menambahkan dan memantapkan dari tadi yang Ibu Ria Sihaan berbicara, itu kalau kita mau hidup yang baru, tentu kerohanian kita berubah. Sehingga kalau kerohanian kita berubah, karakter kita akan juga berubah ya. Yang tadinya marah-marah atau apa segala macam, yang tadinya gampang sekali. Kalau cuman kena omongan sedikit udah emosinya ya parah banget gitu. Nah di sini eh, kita bisa berbicara kalau ada perubahan atau tidak itu dari mana. Kalau secara fisik ya kita dewasa, ya berarti kan eh, secara kerohanian pun kita harus dewasa, emosi pun harus dewasa. Jadi kalau misalnya fisik kita udah dewasa, emosi kita udah dewasa, pengetahuan kita sudah dewasa, maka kita tidak mudah patah semangat. Nah, saya cuma mau menyatakan di sini, kadang-kadang kita ada pengetahuan, sudah ada. Pengetahuan tentang Kristus ya, sudah ada. Terus habis itu dari emosi kita juga sudah baik, sudah nggak gampang marah-marah ya. Terus habis itu, tapi kita nggak punya kemauan untuk memberikan satu kesaksian. Itu kita juga tidak bertumbuh. Jadi kita punya emosi yang sudah tertata, seimbang. Lalu kita punya pengetahuan tentang Kristus yang baik ya. Tetapi kalau kita tidak melakukan itu, bagaimana kita menjadi saksi Kristus gitu. Kan kita harus punya kemauan juga. Lalu kemudian dikatakan di Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Di sini menyatakan, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi kayak tadi Ibu Ria Sihaan sudah mengungkapkan untuk merubah menjadi hidup baru. Tidak berhenti di situ. Kalau kita menjadi hidup yang baru, berarti kita sudah mengetahui keselamatan itu dari Kristus. Tetapi jangan kita lambat mendengar. Kita udah nih mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Jadi spiritual kita ya di situ-situ aja, nggak berkembang gitu loh. Jadi kalau misalnya pada saat ini orang Ibrani kan ini di Ibrani ini kan kepada orang-orang Ibrani yang sudah mendengar firman Tuhan gitu. Ya, apalagi kalau di saat perjanjian lama, mereka udah dikasih mana, ini contohnya waktu uh, Musa mau membawa orang Israel. Mereka udah diberikan firman Tuhan lewat Musa. Mereka udah diberikan semua mana, tiang api ya, lalu tiang awan. Mereka udah dikasih. Tapi mereka masih menggerutu. Makanya mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Kita bisa mencontoh ini di perjanjian baru pun orang Ibrani yang sudah melihat Kristus sendiri, ya, tetapi mereka banyak yang mengundurkan diri. Mereka dalam firman Tuhan sangat lambat. Jadi membiarkan iman yang bertumbuh itu jadi tidak bertumbuh. Kalau misalnya seperti Ibu Ria bilang kita sudah hidup baru, Tuhan sudah memberikan kita hidup baru dengan pengharapan dan keselamatan, maka kerja kita juga jangan lambat mendengar firman Tuhan. Kita udah dengar tapi kita tidak melakukan apapun juga. Kita mendengar semua firman Tuhan tentang bagaimana menjadi segambar dengan Kristus, teladan Allah, menjadi hidup baru. Tetapi kalau kita mendengar tapi tidak melakukan apapun, sama aja bagaimana itu menjadi satu kesaksian bagi Tuhan.
Karena kita harusnya pada saat ini sudah jadi kesaksian kepada Tuhan. Jadi kita udah pergi kemana-mana juga melayani, kita juga udah pergi sama pergi maksudnya memberitakan itu kepada anak-anak keluarga kita. Tetapi kalau kita tidak ada kemauan, kita jadi lambat mendengar. Tuh waspada. Di sini dibilang waspadalah supaya jangan ada yang ketinggalan. Kita mau ketinggalan? Nggak mau. Jangan ketinggalan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Itulah yang menjadi ketahanan daripada iman kita. Setiap kita mendengar firman Tuhan, lakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Jangan menunggu. Karena kalau seperti itu berarti kita lambat mendengar. Hati-hati kita semua, kalau kita mau jadi hidup yang baru, terus mendengar firman Tuhan, tetapi jangan menunggu. Karena kita nanti terlambat. Ya seperti orang-orang waktu mau dibawa keluar dari Mesir, mereka udah mendengar semuanya, tapi menggerutu. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Makanya mereka apa? Mati semua. Jalan dari Mesir ke Kanaan, mati semua dan tidak masuk. Jadi jangan lamban mendengar. Kalau mendengar firman Tuhan, bertumbuh dan melakukan apa kehendak Tuhan. 100% for Jesus. Amen. Amin. Iya, luar biasa ya ditambahkan Ibu Stefani. Jangan lambat untuk mendengar, tapi cepat mendengar dan cepat juga melakukan. Itu kuncinya ya, luar biasa. Ya, silakan Madam. Sudah angkat tangan Madam Kristen, silakan. Shalom, terima kasih Salam, Pak. salam. Makasih Bu Ria, makasih Sister. Senang dengar kalau hasil dari pemeriksaan bagus lagi. Wah, itu mah udah sembuh Sister, udah sembuh itu. Amin. Istilah dokter aja tidur. Udah sembuh itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biar Sister pergi memberitakan lagi. Oke, kalau tadi Ibu Stefani sudah menguraikan dan meneguhkan serta menambahkan pencerahan-pencerahan yang sudah diberikan oleh Ibu Ria Siaan, saya biasanya Bu Ria itu kalau muncul angkat tangan pasti bertanya. Iya, tadi Ibu sudah sangat jelas untuk mengatakan apa nih ciri-ciri ciptaan baru. Kalau sudah ciptaan baru, apa contoh-contohnya? Meninggalkan yang lama. Yang lama itu seperti apa? Tadi Ibu ungkapkan bicaranya kasar gitu kan. Nah, sekarang saya bertanya, kalau orang Makassar memang kasar gitu kan ya, tapi hatinya rinto gitu. Hatinya rinto harap. Iya, kalau kita tuh bicara, apalagi saya nih, aduh, untung saya menikah dengan orang Jawa. Sebelum saya menikah dengan orang Jawa, plak, 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 plak. Tapi suami saya nih nyahut. Bukan karena nikah dengan orang Jawa, karena kamu udah dibaharui katanya oleh Roh Kudus. Oh amin, haleluya gitu kan. Tapi pertanyaan saya kepada Ibu Ria, seandainya Ibu Ria menegur seseorang karena sayang, karena cinta, ya, tapi Ibu dianggap kasar, Ibu dianggap, wah ini mah pendeta ini bicaranya ciptaan baru, harus lemah lembut, tapi kok dia sendiri kasar gitu kan? Nah kalau ada yang seperti itu, padahal tujuan Ibu tuh baik, ya, tujuan Ibu tuh baik. Dibandingkan misalnya ada orang yang aduh lemah lembut kepada kita di depan kita ya, tapi ternyata di belakang pergi cerita. Ibu milih jadi orang yang mana, Bu? Ibu lebih suka kepada orang yang mana? Ini tergantung pribadi Ibu ya. Saya mau bertanya aja, apakah pilihan saya itu benar atau salah? Terima Kalau saya kasih. jelas, makasih Madam. Kalau saya jelas milih yang pertama. Mungkin kali karena orang Sumatera kali ya. Jadi dia itu orangnya apa adanya. Jadi lebih baik kita belak-belakan, ya. Ya tidak gitu loh. Nah, kalau ngadapin yang pertama tadi, biar
Kalau itu benar kita tulus kita melakukan, dari hati kita melakukan, waktu juga yang membuktikan. Kita terus minta sama Roh Kudus biar waktu Tuhan aja yang menjamah orang itu. Itu jawaban saya, Madam. Makasih. Iya, luar biasa ya. Jadi eh, kalau memang kita ada menegur seseorang ya, tapi orang itu mungkin lain tanggapannya, kita tetap positif ya. Kita tetap berpikir positif supaya orang itu memang dijamah. Begitu Bu ya, dijamah oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Ya, masih ada lagi yang ingin bertanya? Madam masih ada? Ya, seandainya orang itu juga punya Roh Kudus, harusnya kan ngerti ya, paham gitu ya. Oh, jadi kalau menurut saya dua-duanya harus ada mengalami Roh Kudus, mengalami kepenuhan. Jadi kalau salah satunya nggak ngalamin, itulah terjadi clash, terjadi ketidakenakan, terjadi sesuatu yang tidak dipahami. Tapi kalau seandainya itu ada kerjasama yang baik, dia punya Roh Kudus, you punya Roh Kudus, aku punya Roh Kudus, kita sama-sama ya karena aku sayang kamu gitu kan. Jadi pilihan saya juga sama dengan Ibu Ria, yaitu saya lebih baik ditegur dengan nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Iya. Ya. Jadi jelas ya dari Ibu Ria tadi bahwa don't judge a book by his cover. Jadi mentang-mentang saya dari Makassar, suaranya besar gitu, langsung dijudge. Wah, ini pasti orangnya kasar nih, diktator dan lain sebagainya gitu kan. Jadi samalah kita ya. Iya, si Stefani mau undur diri. Selamat melayani Ibu Stefani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Stefani sudah melayani. Ya. Jadi ya itu Bu Ria, berarti kita sama ya. Harusnya yang saya tanya nih orang Jawa yang menjawab ya. Bagaimana kalau orang Jawa yang menanggapi ini? Karena Ibu Ria dengan saya 11-12. Thank you. Terima kasih Madam. Kebetulan pagi ini orang Jawanya belum datang ini. Itu Ibu ini orang Jawanya sudah datang, Ibu April ini. Oh, Bu April. Wow, betul itu Bu April dari Jawa ya, Jawa Timur ya. Silakan Bu April, ada yang mau disampaikan? Mic-nya masih dikunci Bu April. Ya, ini dia. Ya, shalom. Terima kasih sahabatku. Ini sahabat saya dari kuliah nih. Jadi kami ini selalu begitu sudah. Ini kita praktek loh, Madam. Berproses. Kalau kami nih biasa kalau ada yang nggak cocok nih, jadi langsung straight to the point gitu ya. Walaupun dulu waktu kami, saya orang Jawa, dia orang Medan toh. Ibu Ria ini. Jadi kalau dia, Pril saya nggak suka begini-begini. Ntar saya menanggapinya itu saya renungin dulu gitu. Jadi kayak Pak Firman kemarin katakan, direspon dulu yang benar gitu ya. Nah sudah ini baru, oh iya ya, saya coba introspeksi diri, baru kemudian saya sampaikan. Oh ya benar, thank you ya, saya malah bersyukur. Makanya kita bersyukur kalau punya sahabat gitu ya, orang yang mengasihi kita itu. Ada firman Tuhan bilang kalau dia orang yang tidak mengasihi kita itu dia mencium dengan luar biasa, tapi kalau seorang teman dia memukul, bahkan ya seorang sahabat tuh memukul. Jadi dia kasih tunjuk, ini loh kamu punya salah. Karena saya percaya orang yang paling jujur gitu ya menyatakan kekurangan kita itu bukan orang jauh, orang yang terdekat dengan kita. Ya, khususnya kalau misalnya di rumah suami saya ya, terus kemudian anak-anak, itu orang yang paling jujur sudah. Terus kalau di lingkungan kita, sahabat-sahabat kita, harusnya kita bersyukur kalau kita punya sahabat-sahabat yang mengasihi kita, ya mereka tidak menjilat gitu ya, untuk hanya ABS ya, asal Bapak senang gitu ya. Tetapi kalau dia betul-betul mengasihi kita, kalau memang kita punya kekurangan, dia akan sampaikan supaya kita menjadi satu pribadi yang lebih baik lagi. Thank you sahabatku untuk firman Tuhannya pagi ini. Dan kita kalau menjadi ciptaan yang baru, kita terus berproses Bapak Ibu ya. Bukan hanya titik sampai kita terima Yesus saja. Tapi tadi ada satu poin yang penting. Kita tidak menyimpan kepahitan, kekecewaan
ya, kemarahan, kegeraman itu harus dibuang, ya, supaya kita terus bertumbuh. Bertumbuhnya kepada siapa? Ke arah Kristus. Karena Kristus itulah model yang menjadi gambaran buat kita untuk menjadi kita serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, mungkin itu aja Pak Firman. Tuhan Yesus Terima kasih Bu berkati. April. Shalom. Ya, masih ada waktu 3 menit lagi. Ini kesempatan untuk kaum bapak ini. Dari tadi kaum ibu terus yang bicara, kaum bapak belum. Ini ada Pak Dame. Selamat pagi Pak Dame. Ada Pak Lexi juga itu, Pak. Oh, Pak Pak Firman. Lexi. Selamat pagi Pak Lexi. Selamat datang. Selamat bergabung untuk hambanya. Pak Lexi bisa buka mic, Pak? Kalau Pak Pendeta Derikson itu Batak berhati rinto. Ya, mungkin Pak Derikson ini yang mau menanggapi. Ayo Pak Derikson, mewakili kaum bapak. Pak Lexi lagi urus anak kecil itu. Iya. Iya, benar. Ya, terima kasih Bu Riasian. Benar kata Madam itu. Jadi kalau kita itu hidup baru, karakter kita itu bisa diubahkan memang. Ya, memang karakter asal orang Batak, Makassar, Jawa, akhirnya bisa NTT juga. ente ya, nggak mau ketinggalan. Kita orang bersaudara kan. Jadi makanya lagu dalam Yesus kita bersaudara itu kan lahirnya dari situ, karena kita semua sudah lahir baru di dalam Tuhan. Ya, terima kasih, itu aja dari saya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Derikson. Ya, saya juga termasuk di situ ya, Sumatera. Tapi kita sudah diubahkan ya, sudah diubahkan oleh Tuhan ya, dengan ciptaan yang baru. Semua kita sudah diubahkan. Apapun yang boleh kita lakukan, yang boleh terlanjur kita lakukan ya, kita dibaharui terus, diingatkan terus oleh Roh Kudus, diinsapkan oleh Roh Kudus untuk berubah ya, untuk meresponinya dengan positif, dan kita cepat untuk melakukan seperti yang disampaikan Ibu Stefani tadi. Jangan lambat mendengar dan lambat melakukan. Kita harus cepat mendengar dan cepat untuk melakukan. Jangan sampai berlama-lama ya. Kita harus segera menyelesaikan kalau memang ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, waktu kita sudah habis ya, sudah. Pak David Richard belum disapa itu. Iya, mungkin dilengkapi oleh Pak David. Ada Pak David? 2 menit untuk Pak David, silakan. Nah, kamu Bapak tadi baru satu yang bicara ini, harus satu orang lagi biar lengkap. Silakan Pak. Shalom. Saya kira semua udah jelas. Tapi saya tertarik tadi dengan omongannya keras, tapi beda omongan keras dengan omongan kasar. Ini harus diperhatikan. Saya itu sering mau dibilang bertengkar juga tidak, karena saya orang puluhan tahun kerja di pabrik, selalu pakai air plug. Saya di rumah itu nonton TV aja harus keras, selalu ribut sama istri. Istri bilang tidak ada yang tuli di rumah ini. Jadi akhirnya itu yang dibilang lahir baru. Saya tetap mau belajar untuk berubah. Yes. Saya ngomong itu, setahu saya itu kecil. Istri selalu ngomong tidak ada orang yang tuli di sini. Akhirnya saya selalu mau belajar menerima, karena kan bukan istri saya yang ada di sekitar situ. Jadi kadang kayak di gereja itu saya tahunya saya bisik. Tapi istri saya bilang, satu gereja dengar suaramu. Jadi ya itu hal-hal itu yang yang saya selalu mau belajar untuk berubah. Tapi memang merubah kebiasaan itu tidak gampang. Iya. Harus butuh proses. Contohnya, kita kalau masuk gereja duduk di bangku kanan di depan, mau apapun pasti selalu akan duduk di situ. Iya. Nah itu, untuk merubah pindah di tengah, di belakang itu
tidak gampang. Nah, itu merubah kebiasaan itu memang harus punya kerendahan hati, harus 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 selalu belajar. Itu aja saya Pak Firman, karena dibilang bilang keras, saya tahunya itu saya sudah apa tuh bicara sopan, tapi orang lain bilang tidak, kau kasar. Nah itu karena itu yang sudah saya ditempa, itu yang tadi kayak Ibu Madam Christine bilang kan, orang Makassar bicaranya keras, padahal sebenarnya sih beda keras dengan kasar. Nah, kalau kasar itu memang yang tidak betul. Kalau keras itu memang orang Intonasinya kalau ya sudah di tempat di tinggi. hutan, dia dia itu selalu sudah berteriak di situ, terus datang bawa di kota yang lemah lembut kayak bawa di Solo. Nah, dikira dia itu orang orang kasar. Tapi ya mau tidak mau kita harus harus belajar lah menyesuaikan di mana kita ditempatkan. Itu aja Pak Firman. Oke, Luar biasa terima Firman kasih. pagi ini. Terima kasih Ibu Ria. Iya, terima Sudah terus kasih Pak mengingatkan kami David. terus untuk selalu berubah. Iya, Tambahan lagi Pak David, bukan hanya kasar atau keras. Tambahan yang lebih parah itu kalau pedis. Jadi perkataannya halus tapi pedis dan menyakitkan. Nah, itu yang lebih parah. Aduh, parah lagi. kalau Itu itu udah tidak kayak kasar cabai ya, rawit tapi itu. pedis. Ya, pedis. Nah, Baik, Bapak Ibu, waktu kita sudah habis untuk sharing, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan eh, berdoa 3 hal yang kita doakan di pagi hari ini seperti biasa. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita.